Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kalau Ibu bilang selamat pagi, bilangnya pagi-pagi semangat. Ulang ya. Selamat pagi. Pagi-pagi semangat. Kendor banget nih. Tadi bukan udah makan ya? Ulang sekali lagi. Selamat pagi. Pagi-pagi semangat. Pagi-pagi semangat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Karena kalau misalnya zaman sekarang nih udah COVID mulai menaik lagi, jadi kalian harus jaga kesehatan. Oke, ada yang tahu nggak sekarang tanggal berapa? 10 apa? Ada yang tahu 10 November itu hari apa? Bener banget, Hari Pahlawan. Jadi untuk memperingati Hari Pahlawan, mari kita sebelum mulai pelajaran hari ini, kita mengheningkan cipta sejenak dan menyanyikan lagu Gugur Bunga bersama. Oke? Ada yang tahu lagunya? Nggak tahu. Gugur Bunga ini diciptakan oleh Ismail Marzuki sebagai tanda dia itu untuk menghormati pahlawan. Ada yang tahu lagunya? Silakan nyanyi bersama. Telah gugur pahlawanku, betapa hatiku takkan sedih memberi tinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati membela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman hati di hari bawaan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari tengah air jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Jadi saat dulu tuh gimana para pemuda-pemudi Indonesia yang merobek bendera Belanda. Ini tahu ada di mana? Surabaya. Ini saat pembacaan proklamasi oleh Presiden kita, oleh Soekarno-Hatta. Satu tumbuh seribu, tanah
Oke, kita udah menyanyikan lagu bersama-sama ya. Itu lagunya Gugur Bunga. Jadi sebelum mulai, kita tundukkan kepala sejenak untuk mendoakan arwah para pahlawan yang sudah dulu banyak yang gugur di medan perang itu untuk satu tujuannya itu agar Indonesia merdeka. Oke, semuanya tundukkan kepala, kita berdoa untuk arwah pahlawan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Siapkan dulu ketua kelasnya. Bersiap. Siap. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absen dulu ya. Ada Alia Zahwa, hadir. Aura Rahma, hadir. Azwa, Cinta Zeli, Clarissa, Eni Puji, ini depan ya. Gita Dia, Karina, Kaila, Lexa, oke. Livia Sasi, terus Moza, Nadine, Naila Gadis, Naila Nafasya, Nikita, Nupus, Nur Ilmania, Nurul, Sabrina, Sela, Sulis, Yulia Safitri, dan terakhir Gaida Nadira. Hadir ya. Berarti hari ini hadir semua. Alhamdulillah. Oke, kita mulai pelajaran. Kok jadi nggak ada? Bentar ya, agak lemot nih. Oke, tadi kita udah nyanyi bareng-bareng. Sekarang, sebelum ke materi, Ibu masih mau nanya sama kalian. Masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? Iya, benar. Kemarin kita udah belajar teks prosedur. Belajarnya tentang apa di prosedurnya? Menganalisis, benar. Kemarin kita sudah menganalisis teks prosedur. Jadi udah bisa semua ya. Kemarin kita sudah menganalisis, sekarang kita masih dalam tahap teks prosedur, tapi kita sekarang itu membuat sebuah teks prosedur, membuat sebuah tutorial seperti itu. Bu mau nanya sama kalian, masih ingat nggak tentang teks prosedur? Masih apa itu teks prosedur? Teks tahapan kegiatan. Iya, tahapan, panduan. Ada yang mau menambahkan? Bisa dibuka bukunya lagi. Apa itu teks prosedur? Metode langkah. Metode langkah. Lalu? Ada yang masih ingat? Benar tadi kata Nadine. Cara atau langkah kerja. Iya, apa? Bacain coba Nadine. Teks prosedur adalah teks berisi tata cara atau langkah kerja melaksanakan kegiatan. Iya benar. Jadi teks prosedur adalah teks berupa tata cara atau langkah-langkah untuk melakukan kegiatan atau membuat sesuatu seperti itu. Itu adalah teks prosedur. Jadi sebenarnya teks prosedur itu kita jumpai di mana-mana ya di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk sekarang pelajaran kita adalah menelaah kerangka teks prosedurnya dulu. Jadi sebelum membuat sebuah teks, kita membuat kerangkanya dulu. Ibaratnya rumah itu sebelum kita membuat jadi bangunan yang megah,
itu ada pondasinya. Jadi kita sekarang membuat pondasinya dulu ya. Ini dia kompetensi dasarnya. Ada yang mau bantu Ibu untuk membacakan kompetensi dasar? Silakan. Angkat tangannya, ingin membantu Ibu membacakan ini? Iya, silakan. Siapa? Oh ya, Alexa. Silakan baca, Alexa. Memproduksi teks prosedur secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Iya, benar sekali. Jadi pembelajaran hari ini adalah memproduksi, ini kompetensinya, memproduksi teks prosedur secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaannya. Jadi ini yang akan kita buat tujuannya. Selanjutnya tadi yang mau baca, siapa? Nurul bukan? Oh iya, salah. Indikator pencapaian kompetensi. Menelaah kerangka teks prosedur. Iya benar. Jadi sekarang kita satu-satu dulu nih, sebelum kita membuat teks prosedur, kita mencoba menelaah kerangka teks prosedurnya dulu. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih? Ada yang mau bantu untuk membacakan? Siapa lagi? Oke, Nadine, silakan. Melalui pembelajaran dengan pendekatan scientific learning, model pembelajaran project-based learning, serta diskusi peserta didik dapat menelaah kerangka teks prosedur dari video yang disajikan dengan tepat, kreatif, dan bertanggung jawab. Oke, jadi kita hari ini itu menelaah kerangkanya karena nanti kita akan membuat sebuah kelompok nanti. Jadi Ibu harap kalian bisa menyajikan dengan tepat, kreatif, dan bertanggung jawab di situ ya. Jadi semuanya bekerja di situ. Nah, manfaatnya apa sih pelajaran hari ini? Manfaatnya adalah agar dapat memperoleh panduan untuk membuat kerangka teks prosedur. Jadi dapat memberikan petunjuk kepada pembacanya. Karena balik lagi, teks prosedur itu untuk memberikan petunjuk kepada pembaca. Misalnya kalian ingin membuat nasi goreng, karena masih belum tahu nih cara buatnya, biasanya lihat prosedurnya gitu. Terus misalnya beli handphone baru misalnya, biasanya di situ juga ada tata caranya. Itulah tujuan mengapa orang membuat sebuah teks prosedur, agar memudahkan orang. Teks prosedur juga tidak melulu tentang pembuatan sesuatu atau misalnya membuat atau menciptakan, tapi bisa juga cara misalnya membuat KTP. Nah, di situ kalian kalau misalnya suka lihat di kelurahan atau di kecamatan itu ada bagian alur yang cara buat KTP. Kalian suka pernah lihat kan? Pertama berarti suruh minta surat keterangannya dulu, nanti dari ketua RT atau RW, habis itu ke kelurahan, habis dari kelurahan baru ke kecamatan. Biasanya di situ suka ada tuh alur-alurnya. Nah, itu juga sebuah teks prosedur. Jadi sebenarnya teks prosedur itu ada di mana-mana dan ada di kehidupan kita, melekat gitu. Dia tuh udah love banget kayak gitu di kehidupan kita. Oke, biar kalian gak bingung gimana ya cara buatnya, Ibu akan tunjukkan sebuah video tentang tentang penggunaan alat kantor. Jadi sebenarnya Ibu harapin nanti kalian itu membuat teks prosedurnya sesuai sama jurusan kalian. Itu apa? Jurusannya MPLB. Kepanjangannya apa MPLB? Iya, benar, manajemen perkantoran. Di mana manajemen perkantoran biasanya banyak banget alat-alat perkantoran yang dipakai. Kita lihat ya video ini. Jadi penggunaan peralatan kantor. Kenapa dia macet? Nah, ada yang tahu ini apa? Perforator. Nah, itu caranya. Jadi mungkin bisa diikutin nih. Kemarin kan banyak tuh waktu ngebolonginnya beda ya. Sebenarnya paling gampang itu tinggal dilipat kertasnya. Oke, dilihat dulu. Suaranya kecil ya.
Apa itu namanya? Iya benar, stapler ya, bukan strapless. Stapler. Jadi nanti kalau misalkan mau minjem ke TU, bilangnya udah stapler, bukan strapless. Kalau enggak cekrekan Bu, mau cekrekan. Itu bukan. Jadi kamu udah tahu namanya apa. Stapler. Ada yang tahu ini apa? Paperclip. Ya, stempel. Binder clip. Kalau ini namanya binder clip. Yang kecil-kecil tadi paper clip. Jadi udah bisa bedain ya. Biasa kalau ini cuman dijepit aja kertasnya. Pernah lihat ini? Oh, pernah. Ini adalah box file. Kalian suka lihat ada di lab OTKP, ada di TU, itu namanya box file. Kalau kita pakainya warna hitam. Nah, ini map folio. Jadi caranya itu kan ada setiap pengaitnya tuh, setiap kertasnya di dalamnya dimasukin gitu. Kalian udah tahu ya apa? Laptop. Nah, ini yang terakhir adalah printer. Kalian sudah bisa cara ngeprint? Oke. Tadi udah tuh. Tadi udah lihat videonya kan? Nah, Ibu mau tahu komentar kalian tentang video itu. Kata dia juga, kamu nanya. Silakan, ada yang mau berkomentar tadi video tentang apa? Tentang penggunaan alat kantor. Iya benar, tentang penggunaan alat kantor. Jadi di situ ada apa aja? Banyak. Dari pertama tadi ada map, ada paper clip, binder clip,
Stapler, perforator, dan laptop dan lain-lain sebagainya. Nah, itu guna-guna barang-barang yang tadi tuh akan bakal kalian temui terus. Apalagi saat kalian nanti sudah bekerja. Kalian tuh bakalan ketemu terus sama benda-benda itu. Jadi jangan bosen ya. Karena jurusan MPLB ini karena udah disetting jadi perkantoran. Jadi mau tidak mau harus menggunakan benda-benda itu. Jadi jangan sampai salah penyebutan bendanya dan kalian juga harus tahu cara penggunaan bendanya. Seperti itu. Paham ya? Udah dijawab. Jadi kamu nggak usah nanya, kamu nanya terus. Kalau ini kenal siapa? Oke, sekarang kita mencoba untuk menyusun kerangkanya. Tadi tuh kalian sudah melihat videonya. Sekarang kalian mencoba untuk menyusun kerangka dari teks prosedurnya. Jadi teks prosedurnya kalian cari bisa melalui internet, bisa melalui buku, misal tentang cara yang berhubungan dengan jurusan kalian. Jurusan kalian itu berarti MPLB, berarti cara bagaimana maksud ibu cari teks prosedur yang berhubungan dengan MPLB. Sekarang mari kita buat kelompoknya. Kelompoknya ini ada 25 orang, kita buat menjadi 5 kelompok aja. Jadi satu kelompok ada 5 orang. Silakan dibuat kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan berembuk. Bisa digeser bangkunya juga jadi berbentuk bulatan bisa. Iya boleh ditaruh di situ aja berarti. Oke, sudah berkelompok, sudah dibuat kelompoknya ya. Jadi kelompok 1 yang mana? Kelompok 1 yang mana? Belakang. Kelompok 2 ini, kelompok 3 kelompok 4 ini, dan ini kelompok 5 terakhir. Oke. Nih. Oper di belakang. Ya. Ini LKPD-nya. Silakan. Dibaca dulu judulnya apa. Sudah terima semua ya? Oke, kalian ngapain sih? Jadi di sini ada penugasan di poin C. Kalian bisa lihat. Setiap kelompok membuat kerangka teks prosedur kompleks dengan memperhatikan judul yang sesuai dengan jurusan kalian. Jadi temanya itu tentang MPLB atau OTKP. Jadi kalian cari biasanya bikin apa ya yang sesuai sama OTKP. Boleh cara membenarkan printer misalnya, atau boleh cara membuat surat misalnya, atau cara mengarsipkan surat itu juga boleh. Ya, silakan dicari judulnya apa, lalu nanti harus ada strukturnya. Ini adalah struktur dari teks prosedur. Dicari ya. Coba kalian bisa lihat di handphone, dicari di artikel maupun di video YouTube yang berhubungan dengan teks prosedur. Jika kalian masih kesulitan, boleh bertanya, boleh saling diskusi setiap kelompoknya ya. Jadi tidak ada yang bekerja sendiri, setiap kelompok harus saling berdiskusi. Disesuaikan sama nama kelompoknya ya, udah ada. Boleh apa aja. Jangan lupa dibikin nama kelompok kalian ya, nama kelompoknya apa. Boleh misalkan dari singkatan nama kalian juga boleh. Atau namanya mungkin Bestie Forever, boleh. Silakan dicari referensinya, atau misalnya ada kesulitan, boleh. Silakan dicari. Berhubungannya dengan MPLB ya, tidak boleh di luar MPLB itu.
Nama kelompoknya boleh sesuai. Bebas kan? Bebas, mau apapun. Bukan gadis kelompok 3 kan Blackpink nggak apa-apa. Gak apa-apa. Di restoran aja boleh lagi Blackpink. Keren. Harus selalu. Sudah ketemu? Judulnya tentang apa? Belum? Oke, kalian bisa lewat buku, bisa lewat handphone juga cari. Mengarsip. Arsip apa? Surat. Berarti cara mengarsip surat. Oke. Apa? Udah ketemu judulnya kelompok ini? Belum. Oke. Yang lain perhatikan ya. Nanti jangan lupa beri komentarnya untuk penampilan dari kelompok 3. Iya, jadi dikasih komentar dari kelompok lain ya. Oke, siap katanya. Silakan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan kami dari kelompok Blackpink. Tapi anggotanya ada 5 orang. Soalnya yang satu ceritanya manajer. Perkenalkan nama saya Nadine Sulsabila Zetira. Saya Alexa Javano Pratiwi. Saya Moza Syafira Gavani. Saya Letia Sasira Fitria. Saya Laila Ramadhani. Kami akan mempresentasikan kerangka teks prosedur yang telah kami susun di lembar kerja siswa. Topiknya adalah cara mengakseskan surat. Topik atau judul. Tujuan agar bisa dengan mudah didapatkan kembali arsip yang dibutuhkan tersebut dengan cepat dan tepat, maka dibutuhkan kegiatan penyimpanan yang baik. Alat-alat yang harus disiapkan ada pulpen, sticky note, perforator, marginal header, kertas pembatas, surat, dan tabel indeks surat. Langkah-langkahnya adalah 1. Data surat pada tabel indeks diisi sesuai dengan tabel yang tersedia. 2. Buat guide dengan kertas cover. 3. Tempelkan dengan lem sticky note pada guide. 4. Lubangi surat guide serta tabel indeks dengan perforator. Pastikan sudah pas dengan markus nail striker. Yang kelima, susun surat berdasarkan bulan pembuatan surat. Dan yang terakhir, masukkan semua item pada gelas secara berhitungan. Sedangkan yang terakhir penentukan. Setelah item tersebut rapi, disimak dengan pengaitnya dan pengarsipan surat dengan sistem tanggal pun sudah selesai. Oke. Berikan tepuk tangan dong yang meriah untuk kelompok Blackpink. Ada yang ingin memberikan komentar dari kelompok lain? Di kelompok 1, 2, 4, dan 5. Silakan. Eksa nih banyak bercandanya nih. Kakak tadi bu. Begini bu. Iya. Yang lain, ada yang mau berkomentar bagaimana penampilannya? Penampilan kita keren kan? Besok kita manggung. Nonton ya. Pokoknya lihat dari mana. Ada yang mau berkomentar lagi? Tidak ada? Berarti sudah baik? Jadi tadi dari kelompok 3 mau membuat apa tadi? Mengarsip
Oke, jadi tata cara mengarsipkan surat. Oke, terima kasih untuk kelompok 3, silakan duduk kembali. Oke, tadi dari kelompok berapa tadi? 5, silakan maju. Ayo. Oke. Tadi kan aku ada kurang soalnya bukannya tadi terlalu lama. Oh ya udah. Kirim aja. Yang lamanya yang sebelumnya apa sih? Ya. Silakan dari kelompok 5 maju. Nama kelompoknya apa ini? Hah? Hah? Nggak apa-apa. Yang penting kalau nggak ke Siloan, Silo nggak? Udah mulai. Oke, mulai. Ayo, yang lain dengerin dulu ya. Kelompok 5 dari... Oke, akan mau presentasikan hasilnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Berdirinya kelompok kami atau Leslar Lover di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bukan untuk mengungkapkan perasaan kami ke dia. Oke. Topik dari judul kelompok kami adalah cara mengarsipkan surat. Tujuan cara mengarsipkan surat termasuk sesuatu yang penting untuk dilakukan dalam suatu perusahaan, organisasi ataupun lembaga pada dasarnya, atau tidak hanya terkait dengan surat saja, melainkan juga berbagai jenis dokumen lainnya. Melakukan pengarsipan surat dan dokumen dilakukan dengan tujuan untuk menata surat dan Yang lain perhatikan dulu ya. agar tertata dengan baik, sehingga saat dibutuhkan surat dan dokumen tersebut dapat dengan mudah ditemukan. Langkah cara mengarsip surat adalah yang pertama, data surat pada tabel indeks diisi sesuai dengan tabel yang tersedia. Yang kedua, ada buat guide dengan kertas cover. Ketiga, tempelkan dengan lem stick note guide. Keempat, lubangi surat guide serta tabel indeks dengan kalkulator. Pastikan sudah pas dengan map final hektar. Yang kelima, susunan surat berdasarkan jumlah pembuatan surat. Dan keenam, masukkan semua item pada map secara berurutan. Dan yang terakhir, setelah item tersusun rapi, kunci map dengan pengaitnya. Dan pengarsipan surat dengan sistem tanggal pun sudah selesai. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Febian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin memberikan komentar? Oke, silakan nanya. Oh, ada yel-yelnya nggak dari Leslar Lovers ini? Oh, nggak ada. Yang lain ingin berkomentar dari kelompok belakang? Bagaimana penampilan dari kelompok 5? Oh, bagus katanya. Boleh lihat hasilnya? Jadi hampir sama ya dengan kelompok tadi, itu cara mengarsip surat. Oke, sudah cukup baik. Terima kasih untuk penampilannya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 5. Silakan duduk kembali. Ada yang mau maju lagi? Oke, ya dari kelompok berapa? 1 ya tadi ya? Ayo silakan. Ya. Apa nama kelompok kalian?
Iya. Iya boleh. Jelas dan aku kelompok aku. Wah, Lexa dari tangannya parah, Bu. Dari kelompok berapa tadi? 1 ya? Nama kelompoknya apa? Kamu nanya. Jadi kelompok 1 nama kelompoknya itu kamu nanya katanya. Silakan dipresentasikan. Yang lain perhatikan dulu ya. Temannya mau presentasi hasil dari pembuatan kerangka. Silakan. Perhatiin ada uran di udah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Tidak akan banyak basa-basi. Berdirinya saya di sini bukan karena tidak dikasih kursi, tapi saya mau presentasi. Perkenalkan kami dari kelompok kamu nanya, ini mempresentasikan tentang cara mengartikan surat. Tujuan. Prosedur penanganan surat merupakan hal yang sangat penting. Tujuan dari penyimpanan surat atau dokumen salah satunya sebagai bukti on-safety jika dibutuhkan pada masa mendatang. Prosedur penanganan surat antara satu kantor dengan yang lain pun mungkin sangat berbeda. Langkah-langkah. 1. Data surat pada tabel identik berisi sesuai dengan tabel yang tersedia. 2. Buat widget dengan kertas kotor. 3. Tempel dengan stigmat pada bilik. 4. Lubangi surat serta tabel indeks dengan perpurakat. Pastikan sudah pas dengan map. 5. Susun surat berdasarkan bulan pembuatan surat. 6. Masukkan semua item pada map secara berurutan. 7. Setelah item tersusun rapi, kunci map dengan pengaitnya. 8. Dan pengasihan surat dengan sistem tanggal pun sudah selesai. Arsip sebagai sumber informasi dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan bagi pimpin organisasi. Oleh karena itu perlu manage dengan sebaik-baiknya agar setiap kali ditemukan dapat ditemukan kembali dengan cepat. Oke. Sekian dari kelompok kami, bila saya kurang jelas, please tahu aja. Bawa Ada yang ingin memberikan komentar dari kelompok kamu nanya? Tadi aja ngomongnya kasar, Bu. Katanya mau jadi babi. Astagfirullahaladzim. Jangan bikin ketawa nanti jadi babi. Yang lain ingin memberikan komentar bagaimana penampilan dari kelompok 1 ini? Cukup baik? Oke, terima kasih untuk berikan tepuk tangan yang meriah dong untuk temannya ini. Terima kasih sudah menampilkan hasilnya. Silakan duduk kembali. Ya. Ayo. parah. Kita ada sabar kalah. Ya siap. Lama sih, lambat. Ala kami nih. Cime. Aduh, ada Cip. Ada Cip yang tampil. Ada Cici, dengerin nanti dikasih emas. Silakan. Kelompok berapa kalian? 4 ya. Apa nama kelompoknya? Kita nggak ada. Cilok, tidak lain. Munduran lagi aja, agak nyerong, jadi teman-temannya masih tetap kelihatan. Oh, bunga lavender nama kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berdirinya kami di sini untuk presentasi bukan untuk berekspektasi, karena ekspektasi terlalu tinggi buat kita sakit hati. Tapi yang buat moto-moto
pulpen, kalkulator, komputer, sama kertas membaca, surat, tabel indeks, langkah kerjanya. Pertama, data surat pada tabel indeks diisi sesuai dengan tabel yang tersedia. Kedua, membuat guide dengan kertas cover. Tiga, tempelkan dengan lem sticky notes pada guide. Empat, ubali surat guide serta tabel indeks dengan kalkulator, pastikan selaras dengan map snell header. 5. Susun surat berdasarkan bulan pembuatan surat. 6. Masukkan semua item pada map secara urutan. Penegasan ulang atau penutup. Setelah item tersusun rapi dengan pengisian dan penarsipan surat dengan sistem tanggal pun sudah selesai. Hidup sekian tanpa kekasih sekian dan terima kasih. Aduh. Ada yang memberikan komentar dari penampilan kelompok 4? Tidak ada? Sudah baik ya penampilannya? Oke, sempurna. Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Yang terakhir? Ayo. Kalian jangan keluarin suara kelas ya. Berantakan banget sih. Berapa? Yuk. Mulai aja. Ya, nanti nyusul temennya. Ayo, silakan. Oh, pembukanya ini justru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Perindo. Kami akan mempresentasikan cara mengirim dokumen lewat email. Ada Kigong lagi makan terasi. Jangan bengong, ayo simak presentasi. Dengan menggunakan Gmail, aktivitas pengiriman data seperti surat menyurat jadi lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan mengirimkan surat secara manual. Langkah-langkahnya: 1. Di ponsel atau laptop Android dibuka aplikasi Gmail. 2. Tertulis. 3. Tes lampiran. 4. Ketuk sisipkan dari Drive. 5. Ketuk file yang ingin ditambahkan. 6. Ketuk kirim. 7. Tap kirim. Penugasan ulang atau penutup. Jadi mengirim dokumen melalui email memudahkan orang untuk mengirim dokumen dengan mudah. Sekian dari presentasi kami. Maaf jika presentasi kami kurang baik karena yang baik hanya Dede Lesti. Udah, oke. Ada yang ingin memberikan komentar? Tidak ada? Sudah bagus ya. Tadi judulnya tentang apa? Cara mengirim surat dokumen lewat email. Oh, cara mengirimkan dokumen lewat email. Ya, sudah baik. Terima kasih untuk penampilannya. Tepuk tangan untuk kelompok berapa tadi? 2. Kelompok 2. Oke, silakan duduk kembali kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah semua kelompok presentasi ya? Oke, sekarang kita menuju ke refleksi. Aduh, silau. Ya, di sini kita menuju refleksi. Yang pertama, Ibu mau tanya dulu sama kalian. Bagaimana pelajaran hari ini? Apa kalian sudah paham? Jadi sudah tahu ya bagaimana cara membuat kerangka dari teks prosedur. Benar banget. Terus ada Ibu mau nanya sama kalian, manfaatnya apa sih belajar hari ini? Bisa tahu apa? Iya, benar. Benar. Jadi kita bisa tahu tuh cara pengetahuan lebih luas lagi tentang cara mengarsipkan surat. Ada yang mau nambah lagi? Di kelompok ini mungkin? Apa manfaatnya pembelajaran hari ini? Jadi kita bisa membuat kerangka
teks prosedur. Terus kita juga bisa tahu bagaimana cara mengarsipkan surat kayak gitu. Jadi secara tidak langsung ya kita sudah memberikan informasi kepada orang lain dan kita juga sendiri sudah tahu bagaimana cara mengarsipkan sebuah surat atau tadi mengirimkan dokumen lewat email. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa cari referensi lagi. Selanjutnya adalah pertemuan kita itu membuat atau memproduksi prosedurnya. Jadi bisa berupa video atau berupa dari tulisan. Tapi besok Ibu maunya kalian membuat video tutorialnya. Video tutorial dari kerangka yang udah kalian buat hari ini. Jadi besok siapkan bahan-bahannya apa untuk membuat sebuah video tutorial mengarsipkan surat. Biasanya bahan-bahannya yang diperlukan apa aja? Ada suratnya pasti, lalu ada map Snellhector. Apalagi tadi? Ada sticky note. Iya, kertas buat membatasnya. Tabel indeks. Ada lagi? Pulpen, alat tulis. Jadi besok kalian harus siapkan itu ya. Jadi kita membuat video tutorialnya dari bahan-bahan yang sudah disiapkan. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak? Paham ya? Oke, pelajaran kita sudah selesai hari ini. Kita berdoa bersama. Ketua kelasnya, mari kita pimpin doa. Siap. Marilah sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa kalian harus selalu bahagia. Terima kasih.